Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Utama. Saudara, kasus pembunuhan Kim Jong Nam kini telah menjadi kasus lintas negara. Media Malaysia menyebut agen rahasia Korea Utara kerap menjadikan sebuah restoran di Jakarta sebagai tempat mereka berkumpul dan berkoordinasi. Polisi hingga kini masih menyelidiki kebenaran atas informasi tersebut. Kasus dugaan pembunuhan Kim Jong Nam yang diduga melibatkan agen intelijen Korea Utara turut pula menyeret nama Indonesia. Pasalnya, salah satu tersangka diketahui berkewarganegaraan Indonesia. Tak hanya itu, laman media online Malaysia The Star juga menyebut agen-agen intelijen Korea Utara telah lama beroperasi di beberapa negara di Asia Tenggara seperti Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Di Indonesia, menurut sumber The Star, para agen Korea Utara berkedok sebagai pekerja pabrik tekstil dan bermarkas di atas sebuah restoran Korea Utara di Jakarta. Mau tak mau, kabar ini membuat restoran Pyongyang, sebuah restoran Korea Utara yang membuka cabangnya di Jakarta, menjadi pusat perhatian. Semua mata tertuju pada restoran yang terletak di kawasan Ruko Boulevard Kelapa Gading, Jakarta Utara ini. Kamis siang tidak tampak ada aktivitas yang berlangsung di restoran yang telah berdiri sejak lebih dari 2 tahun lalu ini. Hanya tampak 2 perempuan Korea masuk ke dalam restoran. Menurut warga, restoran ini sepi pengunjung dibandingkan restoran lain di sekitarnya. Namun, semua pengunjung restoran Pyongyang adalah warga negara asing. Selain menyajikan makanan khas Korea Utara, restoran ini juga menyediakan tempat karaoke. Saya tahu ya, kalau selama saya 2 tahun di sini ya, ya saya tahu ya itu katanya sih restoran plus karaoke. Oh gitu. Ya. Setiap harinya ramai atau gimana Pak pengunjungnya? Kalau setiap harinya daripada yang lain dia sepi. Sepi. Tapi keadaan terbuka gitu. Keadaan bukanya emang siang dia Pak. Oh siang sampai? Sampai malam, misalnya saya pulang kan dari BRI jam 5. Oh gitu. Nah itu saya pulang tuh masih buka, mungkin sampai malam, katanya orang-orang sampai malam. Oh itu kebanyakan yang pengunjungnya orang asing atau orang Indonesia? Orang Pak? asing. Orang asing ya Pak ya? Korea-Korea gitu? Ya, Korea-Korea, Cina itulah. Oh gitu. Ya. Banyak. Kalau restorannya saya semenjak masuk BRI itu udah berdiri. Belum ada tanggapan dari pihak pengelola restoran Pyongyang terkait dugaan adanya operasi intelijen yang diduga bermarkas di sebuah restoran Korea Utara. Seperti yang kami kutip dari tribunnews.com, Polri masih menyelidiki kebenaran informasi dari media Malaysia tersebut. Saat ini, pemerintah Indonesia tengah memfokuskan diri pada upaya perlindungan hukum bagi Siti Aisyah, tersangka kasus dugaan pembunuhan Kim Jong Nam. Ada beberapa hal yang ingin dipastikan Kemenlu dengan menemui Siti Aisyah. Pertama, status kewarganegaraan Aisyah. Kedua, Aisyah benar-benar memahami bahasa yang digunakan kepolisian Malaysia saat diinterogasi. Mungkin yang kami bisa sampaikan dalam hal ini, pertama tentunya di dalam setiap kejadian di mana ada warga negara Indonesia mengalami proses hukum atau masalah hukum di negara lain, tentunya yang pertama kita ingin sampaikan, kita menghormati proses hukum sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Dan kita dalam hal ini kita menghormati proses hukum yang saat ini berlangsung di Malaysia. Yang kedua yang ingin saya tekankan, langkah Indonesia melalui KBRI kita di Kuala Lumpur itu sangat cepat dan sangat proaktif. Kasus dugaan pembunuhan Kim Jong Nam juga membuat hubungan diplomatik antara Korea Utara dan Malaysia memanas. Korut hingga kini belum mengeluarkan pernyataan yang mengakui kalau pria yang tewas tersebut adalah Kim Jong Nam. Pemerintah Korea Utara di Pyongyang menyebut identitas pria tersebut adalah Kim Chol. Korea Utara juga menuduh Malaysia menyembunyikan sesuatu dari penyelidikan kasus ini. Sebelumnya, melalui Duta Besar Korut di Kuala Lumpur, Kang Chol, Pyongyang tidak akan mengakui hasil otopsi yang dilakukan otoritas Malaysia. Dia menegaskan otopsi yang dilakukan Malaysia terjadi secara sepihak tanpa kehadiran perwakilan Korut. Kang Chol juga menuding otoritas di Malaysia sangat mungkin mencoba menyembunyikan sesuatu ataupun berkolusi dengan musuh Korut. Langkah yang dilakukan Malaysia juga mengabaikan kaidah hukum internasional dasar dan hukum konsuler. It has been 7 days since the incident, but there is no clear evidence on the cause of the death
And at the moment, we cannot trust the investigation by the Malaysian police, even though its result would be obtained. It only increases the doubt that there would be someone else's hand behind the investigation. Pernyataan ini jelas membuat Malaysia tersinggung. Malaysia membalas tudingan Korea Utara ini dengan menarik pulang duta besarnya di Pyongyang. Perdana Menteri Malaysia Najib Razak menyatakan tuduhan korut adalah sikap yang bisa mengganggu hubungan diplomatik kedua negara. We have no reason, to paint a kind of a negative brush in terms of the image of North Korea. We are very objective. The statement by the ambassador was totally uncalled for. It is considered diplomatically rude on his part. But Malaysia will stand firm. Kasus dugaan pembunuhan Kim Jong Nam juga turut menyeret Tiongkok. Saat ini, istri kedua dan 2 anak Kim Jong Nam tinggal di Makau, Tiongkok. Sekretaris Keamanan Makau, Wong Siochak, menyatakan pemerintah Tiongkok mengawasi kasus ini dengan ketat. Seperti yang kami kutip dari Kompas.com, Wong mengatakan pemerintah Tiongkok terus berupaya sesuai hukum yang ada untuk melindungi keselamatan dan hak-hak warga, pengunjung, dan mereka yang tinggal di Makau. Sementara, rumah yang diduga sebagai tempat tinggal keluarga Kim Jong Nam di Makau kini dijaga ketat polisi. Tiongkok selama ini dikenal sebagai sekutu terdekat Korea Utara. Tim Liputan Kompas TV. Kita akhiri edisi berita utama kali ini. Saya Cynthia Rompas pamit undur diri. Sampai jumpa.